Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menerangkan tentang balagha KD 3.1, menganalisis konsep bentuk, makna, dan fungsi balagha dalam sebuah wacana sesuai konteks. Dan 4.1, menyajikan hasil analisis konsep bentuk, makna, dan fungsi balagha dalam kalimat sesuai dengan konteks. Kemarin kita sudah membahas tentang fasohannya. Untuk pertemuan ini kita membahas tentang balagha. Balagha menurut arti bahasa adalah al-wusulu wal intiha, sampai. Jadi balagha menurut arti bahasa adalah sampai. Sedangkan balagha menurut arti istilah adalah suatu sifat bagi kalam dan bagi mutakalim. Suatu sifat bagi kalam kapan? Jika mutabaqatuhu li muqtadal hali ma'a fasohati. Ya. Jika kalam itu sesuai dengan situasi dan kondisi serta pakai kalam yang fasih. Jadi yang kemarin sudah tahu kalimat yang fasih itu apa, kalam yang fasih apa. Lah di sini harus kalimatnya fasih, kalamnya harus fasih dan sesuai dengan situasi dan kondisi. Contoh situasi dan kondisi, umpamanya kita pakai kalamnya, kalam yang itnab tadi, ya. Pakai kalam itnab. Tahu kalam itnab itu dipakai untuk bicara kepada orang yang belum paham, sulit memahamkan. Yaitu kalimatnya panjang, tapi yang dimaksud adalah hanya sedikit. Contohnya kalimatnya panjang tapi maksudnya sedikit. Itu contoh kalau kita berdoa, ya, kita doa. Contoh doa umpamanya, ya, kalau kita minta sesuatu agar diberi, mesti kita harus memuji. Contohnya siirannya Abu Nawas, yaitu tidak saya tulis semuanya. Ilahilas tulil firdaus si a'la wala aqwa ala naril jahimi fahabali tau batau waghfir dhunubi fa innaka ghafirul dzambil azimi. Ini siirannya semuanya jumlahnya 6 bait. Wa umrina kisun fi kulli yaumin fadam bizaidun kaifa timali. Sampai 6 bait itu artinya hanya sedikit sekali, yaitu astaghfirullah. Artinya saya minta ampun kepada Allah. Padahal kalimatnya panjang sekali, baitnya ada 6 ini, artinya hanya astaghfirullah. Loh, kalimat ini namanya situasinya adalah sedang berdoa. Berdoa kita harus memuji. Karena banyak memuji berarti kalimatnya harus panjang. Tahu kalau dalam keadaan memuji kalimatnya panjang, itu artinya kalam yang sesuai dengan situasi dan kondisi serta menggunakan kalam yang fasih.
Contoh lagi, yaitu kita menggunakan kalam ijaz. Kita menggunakan kalam ijaz, yaitu biasanya digunakan untuk bicara dengan orang-orang yang cerdas, yang sudah berilmu tinggi, atau bicara yang waktu tidak memungkinkan, maka harus bicara dengan kata yang pendek tapi maksudnya panjang. Contoh dalam ayat Al-Quran, aqimus sholah. Lafaz aqimus sholah artinya kerjakanlah sholat. Dalam Quran banyak perintah mengerjakan sholat. Padahal untuk mengerjakan sholat itu membutuhkan beberapa ketentuan. Contoh ketentuan, satu harus atuhur, harus suci. Lah, bersucinya pakai apa? Loh, suci dari hadas dan dari najis. Berarti suci dari hadas gimana? Mungkin pakai wudhu, mungkin pakai tayamum, mungkin pakai mandi. Cara berwudhu gimana? Syaratnya gimana? Pak, kalau nggak ada air boleh tayamum. Bagaimana caranya tayamum? Bagaimana niatnya tayamum? Kalau punya hadas besar gimana? Harus mandi. Caranya mandi. Loh, keterangannya aqimus sholah. Bagaimana syaratnya sholat? Bagaimana melakukan sholat? Wajibnya sholat, rukunnya sholat tidak diterangkan. Tapi lafaz aqimus sholah sudah mencakup itu semuanya. Harus najis, suci dari najis. Ini masih mau melaksanakan sholatnya, belum yang lain. Kalau dijabarkan lafaz aqimus sholah, itu jadi kitab yang besar. Contohnya fikih, banyak sekali fikih-fikih yang menerangkan sholat, mulai toharo. Semuanya itu dari kata-kata aqimus sholat. Karena kalimatnya pendek, tapi keterangannya banyak sekali yang menyangkut sholat, namanya kalamnya kalam ijaz. Kalam ijaz digunakan kepada orang, bicara kepada orang yang cerdas. Ya. Makanya kalau kalam itu sesuai dengan situasi dan kondisi dan kalimat yang fasih, maka kalam itu dinamakan kalam yang baligh. Yang kedua adalah wasfan lil mutakalim. Apa wasfan lil mutakalim? Di situ malakatun. Ya ketadiru biha alat takbiri. Anil maksudi. Bikalamin balihin fi ayyi ghorodin kana. Kemampuan mutakalim untuk mengungkapkan apa yang dimaksud dengan kalam yang baligh. Kalam yang baligh itu tadi, kalau kalamnya sesuai dengan situasi dan kondisi, dengan tujuan apa saja. Ya. Lihat tujuannya. Tujuannya tadi umpamanya, contoh lain, ya. Ketika ada orang menyeberang jalan, tidak melihat kiri kanan, ada mobil yang mau lewat. Orang yang melihat ada orang yang mau berjalan ini tadi, menyeberang jalan raya ini tadi, orang yang melihat ini bilang mobil, loh, sayyarah, loh, bilang sayyarah, tidak pakai kalimat yang panjang. Kenapa? Tidak mungkin kalau bilang yang banyak. Karena apa? Keburu orang ini menyeberang, akhirnya ketabrak, maka membutuhkan kata-kata yang singkat.
As-sayyarah. Lo mengerti demikian ini berarti mutakalimnya faham apa yang dimaksud dengan kata-kata yang sangat pendek karena waktu yang tidak memungkinkan. Saya ulangi lagi bahwa balaghah tadi menurut asli istilah adalah suatu sifat bagi kalam jika kalamnya itu sesuai dengan muqtadul hal. Yang kedua, suatu sifat bagi mutakalim jika mutakalimnya mampu mengungkapkan apa yang dimaksud dengan kata-kata yang balik dengan tujuan apa saja. Itulah yang dinamakan balaghah. Semoga kalian paham semua apa yang dimaksud dengan fashoha dan apa yang dimaksud dengan balaghah, sehingga kita menjadi orang yang balik, bisa mengatakan dengan kalimat yang fasih dan tahu maksud apa yang kita bicarakan. Akhirul kalam, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.